Masih hafal Yohanes 3:16? Awas kalau saudara nggak hafal, saudara belum Kristen. Awas itu. Karena kita menjadi Kristen gara-gara ayat itu, bukan? Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3:16 nggak akan ada artinya tanpa Lukas 15. Kenapa yuk? Ada apa di Lukas 15? Ada berapa perumpamaan? Ayo coba jawab. 3, 4, 5. Ayo ada berapa perumpamaan? 3. Tentang apa tiga-tiganya? Tentang yang hilang. Pertama apa yang hilang? Domba hilang. Kedua apa yang hilang? Uang yang hilang. Ketiga apa yang hilang? Anak yang hilang. Tapi kisah itu happy ending, saudara. Karena yang hilang ketemu semua. Gereja dengarkan ini. Satu-satunya ayat yang menyatakan kapan dan bagaimana seisi surga, bayangkan, bersukacita dan bersorak-sorak, hanya Lukas 15 yang menuliskan, tidak ada di ayat lain. Jawabannya kapan dan bagaimana seisi surga bersukacita? Kalau ada apa? Ada satu orang berdosa diselamatkan. Surga bersukacita. Tadi malam saya baru tahu lewat Martin, Pak Gembala, kalau nama lokasi CNN ini terkenal di Pekanbaru. Saya baru tahu tadi malam. Justru di Lukas 15 ayat 1 seharusnya gereja itu seperti itu. Baca sekarang. Apa tulisannya? Ada apa di Lukas 15 ayat 1? Lihat. Gereja harusnya seperti itu. Siapa yang datang kepada Yesus? Para pemungut cukai dan orang berdosa. Itu dihaluskan kata itu. Seharusnya pelacur, sudah. Dua kelompok itu pada zaman Yesus hidup sangat dibenci oleh pemimpin-pemimpin rohani. Betul tidak? Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Lihat dua kelompok orang itu. Dianggap najis, rendah di mata tokoh-tokoh gereja. Kalau saya pakai kata istilah sekarang. Tapi justru, saudara, kata penting di ayat 1 Lukas 15, garis bawah kata saudara, adalah kata biasanya. Kalau ada kata biasanya, pelacur-pelacur dan pemungut cukai yang dibenci oleh tokoh-tokoh agama itu, kata biasanya datang kepada Yesus, itu artinya apa? Apa kata lain biasanya? Coba 5 orang saya minta saudara menyebutkan. Apa kata lain biasanya? Sering, betul. Apalagi? Umumnya, betul. 3, apa? Selalu, betul. Sering, selalu, umumnya, betul. Keempat. Kebanyakan, kurang tepat kalau kebanyakan. Berulang kali, betul. Yang kelima apa? Ada banyak, saudara. Sebutkan. Sudah, sering kali sudah tadi. Ayo, apa? Bukan pada umumnya tuh masih tidak bosan-bosan, oke. Terus menerus, setiap hari. Mereka itu takut ke bait suci, saudara. Jawab ya atau tidak. Begitu baru nginjak jadi usir mereka. Kenapa mereka nggak takut jumpa Yesus? Maka menurut ayat 1 Lukas 15, gereja yang benar harusnya yang biasa mendengar Yesus ngajar di gereja-gereja itu adalah preman-preman, perampok-perampok, pengedar-pengedar narkoba, pelacur yang datang ke situ untuk mendengar. Gereja tidak boleh disteril hanya untuk orang kudus, nanti jadi munafik, saudara. Maka itu ayo kita melihat merubah ini. Mengapa dunia penuh dengan kejahatan? Mengapa dunia penuh dengan orang-orang yang terbuang seperti itu? Jawabannya satu. Kalau tadi malam hadir, saudara akan nyambung dengan firman ini. Karena mereka tidak punya kata aku mau pulang. Pulang kemana? Kata pulang itu tidak harus sebuah rumah. Maka itu sampai hari ini saya masih mencari terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Saudara lihat, di dalam bahasa Inggris ada 2 kata benda untuk rumah. A house dan a home. Betul tidak? Nah, a home ini tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sebuah rumah atau semua rumah belum tentu a home. Jawab ya atau tidak? Kenapa? Nah, ini yang penting. A home. Ketika anak-anak kecil yang diajak pergi ke pesta, ke acara yang ramai, sudah capek, bilang pulang mah, pulang, ayo pulang. Buat mereka, ini pulang ke house atau ke home? Anak-anak kecil tidak pusing. House-nya, gedungnya, rumahnya itu mewah, tidak. Itu buat mereka nggak pusing. Ayo kita belajar mencari kata home. Maaf ya, anak-anak Tuhan. Tolong Pak Gembala. Ini cara saya dulu menilai penggembalaan saya itu berhasil atau tidak. Kalau sampai sekian puluh % dari orang yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan,
rumahnya bukan home, saya gagal jadi gembala. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, suami istri, keluarga-keluarga. Rumah kita itu house atau home? Di kota-kota besar Indonesia banyak house, malah di mansion. Tahu kata mansion? Rumah belasan miliar. Megah. Wih, kalau dari luar orang mau saja takut. Kalau begitu mewahnya, megahnya. Saya mau buktikan sebagian besar yang menikmati pembantu bukan pemiliknya. Kenapa yuk? Ada 3 alasan saya temukan. 1, orang kaya banyak beli rumah untuk investasi. 2, untuk prestise. Tahu kata prestise? Untuk gagah-gagahan. Yang ketiga, mereka nggak betah tinggal di rumahnya sendiri. Hotel lebih ramai dari rumahnya. Berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon dulu. Entah pembantunya yang terima atau anaknya. Ibu sudah tidur belum? Kan aneh. Suami mau pulang kok tanya istri sudah tidur atau belum. Setelah saya teliti, kenapa ini orang? Oh, ternyata macan galak itu belum tidur. Maaf, jangan tersinggung saya ngomongnya. Ngerti yang dimaksud siapa itu? Jadi saudara, a house itu menjadi a home atau a hell, jadi neraka atau jadi tempat tinggal yang betul, itu ditentukan oleh 2 orang yang namanya suami istri. Ayo kita renungkan. Tambah hari, jumlah bertambah banyak orang yang gak pernah berkata aku mau pulang. Rumah boleh banyak dibangun, KPR BTN luar biasa, tapi orang tuh cari a home, bukan cari rumah. Mari anak-anak Tuhan kita tanya, rumah kita itu apa? Maka itu saya itu ekstrim kalau saya tahu kebenaran. Dalam Markus 2, coba kita buka ayat 1 dan 2. Markus 2 ayat 1 dan 2. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya itu kalau menemukan terjemahan atau kalimat yang janggal, itu rasa sekali. Maka itu kalau baca itu yang teliti. Nah, kalau saudara tidak terbiasa dipimpin Roh Kudus untuk belajar firman dengan cara meneliti ini, apa yang janggal di kalimat firman ini? Itu ada di kalimat terakhir bahwa ia ada di rumah. Mari kita teliti. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah, Yesus ada di rumah? Nah, di situ saya mulai cari terjemahan-terjemahan yang lain. Apa bedanya ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah? Siapa jawab? Bedanya apa ya? Kalau di rumah itu bagaimana? Kalau di sebuah rumah itu bagaimana? Kalau di rumah itu rumah sendiri. Kalau di sebuah rumah itu rumah orang lain. Nah, pertanyaannya, kalau firman berkata ia ada di rumah, berarti itu rumah sendiri. Tapi faktanya, walaupun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil tentang hidup Yesus Tuhan kita, tapi paling tidak semua kita tahu. Menurut saudara, Yesus itu pernah beli rumah atau kontrak rumah? Coba jawab, dua-duanya? Enggak. Karena dia cuma numpang. Maka itu ketika banyak hamba Tuhan merasa tertuduh, berdosa, sekian tahun ini kok nggak punya rumah. Saya bilang nggak usah mikir, Yesus pun nggak punya rumah, kok kamu pusing. Jadi yang masih kontrak, puji Tuhan, kok saudaranya Paulus dan saudaranya Tuhan Yesus. Nggak usah pusing soal rumah. Lo serius itu? Maka itu apa-apa pakai firman. Jangan pakai apa kata orang yang pakai itu salah. Semuanya lari ke firman. Amin kan itu. Nah, ini kan jadi masalah. Yesus ada di rumah. Yang bisa bahasa Mandarin cari juga. Ayo, yang bisa bahasa apa? Anak-anak, kalau engkau pusing mau cari sekolah apa, nggak tahu, gampang. Ambil bahasa asing yang lain. Penting sekali, belajar bahasa itu penting. Kalau saudara bisa 2-3 bahasa, bagus. Mbak Surya aja bisa 4 bahasa, masa kalah? Bayangkan itu. Saudara, nah ini di rumah siapa? Yesus ada di rumah. Pak Gembala, kenapa saya tadi tanya berapa orang tinggal di bawah? Jawabannya bagus. Sebetulnya 7. Cuma apa? Jangan marah dulu yang 7 orang itu, cuma ngomong. Cuma teman-temannya sering datangin. Saya bilang betul itu. Ayat 2 Markus 2 ini adalah konsep yang kuat. Rumah orang Kristen, apalagi rumah hamba Tuhan, tidak boleh sepi. Awas itu. Kalau rumah hamba Tuhan, rumah orang sepi, pasti nggak ada Yesusnya. Ayo tanya rumahmu sepi atau rame? Awas. Orang Kristen yang takut terima tamu karena takut kotor rumahnya, bertobat itu dalam nama Yesus. Ayo bertobat itu.